Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Ibu berharap hari ini kalian tetap sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali masuk ke dalam pembelajaran kita. Kita masuk ke tema yang ke-10 anak-anak. Ibu berharap kamu juga sudah siap. Judul kita hari ini, pelajaran kita adalah senang atau susah tetap melayani. Sebelum kita akan mulai, silahkan kalian mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan buku kalian dan alat tulis kalian, supaya ketika Ibu menyampaikan kamu bisa menyimak dengan baik. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru dan berkat yang baru. Kami mau belajar Tuhan, Engkau akan menolong sepanjang pelajaran kami dari awal sampai akhir. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah dan hamba-Mu yang akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, silahkan kalian memperhatikan di layar. Ada 4 tujuan yang akan kita capai selama 2 pertemuan yang akan Ibu sampaikan di sepanjang pertemuannya. Ibu akan mulai pelajaran kita pada hari ini dengan bercerita. Silakan kalian perhatikan ya cerita Ibu. Pada suatu hari di sebuah toko baju ada seorang pelayan. Dia seorang gadis yang cantik. Ketika dia sedang menjaga toko pakaian itu, tiba-tiba ada seorang dengan pakaian yang compang-camping, seorang gelandangan masuk ke dalam toko itu anak-anak. Ya, masuk ke dalam toko itu, dia melihat banyak baju di situ, bagus-bagus semua bajunya. Kemudian gadis ini mendatangi orang tersebut. Dia menanyakan, "Ibu, apa yang Ibu perlukan? Silakan dipilih." Lalu ibu yang gelandangan ini dia memilih baju. Semuanya bagus-bagus, ya, semuanya mahal-mahal. Lalu kata gadis itu atau kata pelayan itu demikian, "Ibu, silakan, Ibu boleh mencoba baju yang ada di sini. Mana yang Ibu pilih? Silakan dicoba. Saya akan menolong Ibu, mengantar Ibu ke ruang ganti atau untuk mencoba baju tersebut." Kemudian ibu itu pergi ke ruang ganti untuk dia mencoba bajunya. Bukan hanya satu anak-anak, tetapi 3 baju sekaligus yang dia bawa. Kemudian dia coba, tak cocok ditaruh, coba lagi, tak cocok ditaruh lagi, sampai ke 3 kali. Lalu ibu itu keluar dari ruangan itu dan menyerahkan kembali baju itu kepada pelayan toko atau kepada gadis tersebut. Lalu diterimanya baju itu dan dibersihkannya lagi, dikibas-kibaskan untuk ditata lagi di ruang display anak-anaknya. Kemudian ibu ini langsung meninggalkan toko itu dan dia bilang, "Terima kasih Mbak." Lalu dia meninggalkan toko itu. Nah, ketika orang ini atau ibu ini meninggalkan toko itu, gadis ini mengikuti dari belakang dan dia bilang, "Terima kasih Ibu, Ibu sudah berkunjung ke toko saya." Kemudian ibu itu pergi anak-anak. Nah, di luar sana tampaknya ada seorang laki-laki yang memperhatikan. Kemudian laki-laki itu mendekati gadis itu, penjaga toko. Dia bilang, "Loh, kenapa kamu layani? Ibu itu kan bau, ya dia gelandangan, pasti dia tidak punya uang. Baju kamu kan bagus-bagus, mahal-mahal." Lalu gadis penjaga toko itu berkata, "Tugas saya melayani. Siapapun yang datang ke sini, dengan baik-baik saya akan melayani apa yang mereka inginkan, karena saya memang seorang pelayan." Jawab gadis itu dengan tenang. Anak-anak, mengapa gadis tadi mau melayani? Karena memang gadis itu adalah seorang pelayan toko. Nah, seorang pelayan harus mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, walaupun mungkin tidak menyenangkan. Kali ini kita akan belajar dari satu tokoh
dalam Perjanjian Baru anak-anak yang sangat sering kita dengar, yaitu namanya Timotius. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ibu akan menolong membacakan satu ayat saja di ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Anak-anak, ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius ini, memang mereka tidak berjumpa secara tatap muka. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis suratnya supaya Timotius tahu, supaya Timotius tahu keberadaan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius karena Timotius pada waktu itu adalah sebagai seorang pemimpin jemaat yang masih sangat muda. Tantangan yang dihadapi oleh Timotius sebagai seorang pemimpin jemaat yang masih muda banyak sekali pada waktu itu. Adanya ajaran-ajaran yang tidak benar yang disebarkan oleh orang-orang yang jahat. Kehidupan orang-orang pada waktu itu tidak semuanya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Timotius. Ada yang tidak mau mendengar, ada yang cuek, masa bodoh apa yang dikatakan oleh Timotius. Nah, keadaan itu semakin diperparah, orang-orang malah hidupnya semakin buruk dan keras kepala, tidak mau mendengarkan orang lain dan hanya memperhatikan dirinya sendiri anak-anak. Untuk mengatasi hal itu, Paulus memberikan semangat kepada Timotius untuk terus melakukan pelayanannya kepada orang banyak, kepada jemaat, kepada siapapun yang ada di sekitar Timotius. Kira-kira semangat yang bagaimana yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius? Anak-anak, yang diberikan adalah pertama, terus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua tadi. Kemudian berani menegur orang yang berbuat salah agar tidak mengulangi lagi. Dan semangat yang ketiga, tetap bersabar melakukan pelayanan. Tentu pekerjaan tidak mudah anak-anak sebagai seorang yang muda Timotius, tetapi itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan sebagai seorang pemimpin jemaat yang melayani banyak orang. Selain memberikan semangat, Paulus juga memberikan dukungan yang penuh kepada Timotius di dalam melakukan tugasnya. Apakah dukungannya itu? Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius harus bisa menguasai diri, kemudian sabar menderita. Jadi anak-anak, teladan yang bisa kita lihat dari surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam hal ini, yaitu dalam hal melayani adalah yang pertama, baik atau tidak baik waktunya, susah atau senang dalam melayani, kita harus melakukan. Dan yang kedua, sabar dalam melayani. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri dalam melayani. Yang keempat, melayani harus dengan rendah hati, menguasai diri, dan memberikan yang terbaik. Akhirnya, anak-anak, ibu mengajak kalian semua sebagai orang Kristen untuk melayani seperti yang sudah dilakukan oleh Timotius. Biarlah pelayanan yang kita lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran pada hari ini. Engkau sudah menolong kami dari awal sampai akhir. Jadikan kami seperti Timotius yang mau melayani Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, susah atau senang, kami tetap melayani Tuhan karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, Ibu kembali mengingatkan kepada kalian, stay at home, tetap di rumah, stay healthy, jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Bye, Tuhan berkati.